Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semoga Allah membalas setiap langkah apa yang telah kita lakukan di subuh hari. Mudah-mudahan menjadi pembela kita di hari kiamat nantinya, insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas di antara tanda kiamat kecil yang dikabarkan oleh Nabi SAW, yaitu akan terjadi sebuah kondisi di mana orang-orang hanya memberi salam atau mengucapkan salam kepada orang yang dikenalnya saja. Dan ini sudah terjadi, dan dengan begitu kita tahu bahwa kiamat tidak akan lama lagi. Jadi fenomenanya sudah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan yang lalu. Orang tak lagi memberi salam di atas nama sesama kaum muslimin, tapi orang memberi salam kalau dia kita kenal, dia teman kita. Kalau tidak kita kenal, maka kita melewatinya seperti orang asing yang mungkin tak perlu sama sekali kita sapa. Dan ini tentu keadaan yang terbalik dibandingkan dengan masa Nabi, sahabat. Mereka kenal tak kenal, mereka berikan salam. Dan pemicu keadaan ini rasa egoisme. Ini terjadi banyak perkara, dan yang kita sayangkan salah satunya seperti yang kita bahas, yang membuat kita tak lagi memberi salam kepada orang yang tak kita kenal. Bahkan ada yang sudah dikenal pun tak beri salam lagi, yaitu dengan alasan bahwa dia bukan kelompok kita, dia bukan orang kita, dia tidak sepemahaman dengan kita. Nah, ini aneh, karena agama seharusnya menjadi pemersatu. Jadi bukan semakin dalam ilmu agama maka semakin tinggi permusuhan terhadap sesama mukmin. Maka perlu dipertanyakan orang-orang yang sudah belajar agama tapi keluar dari satu majlis, tiba-tiba muncul kebencian terhadap sesama mukmin hanya gara-gara tidak sejalan dengan pemahamannya. Nah, ini perlu diperbaiki hati. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, tanda akan segera terjadinya kiamat yang digambarkan oleh Nabi melalui hadis berikutnya adalah, yaitu musa'adatul mar'ati zawjaha fit tijarah, yaitu ketika istri-istri sudah mulai membantu suaminya
dalam mencari nafkah atau dalam urusan pekerjaan. Nah, ini saya rasa tak perlu kita paparkan bukti di depan mata kita. Ini para isteri-isteri hari ini bahkan beramai-ramai mencari pekerjaan, ya, walaupun dengan berbagai indikasi. Ada yang ingin membantu suaminya, ada yang sekedar hanya ingin menutupi kebutuhannya. Dan ini di dunia, di zaman modern ini pekerjaan yang kita bisa lihat di dalam rumah tangga kita sendiri bahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata bahawa inna baina yaday sa'ah taslimul khassah, di antara tanda-tanda kiamat akan segera terjadi, yang pertama memberi salam khusus kepada orang yang dikenalnya saja. Ini sudah kita bahas. Lalu kemudian Rasulullah sambung, wa fushwat tijarah hatta tu'aina al-mar'ah zawjaha 'ala tijarah, yaitu ketika berkembangnya perdagangan dan istri mulai menolong suaminya dalam perdagangan tersebut. Jadi ini dikabarkan oleh Nabi, dan tentu Nabi mengatakan bahawa ini akan terjadi menjelang kiamat. Sekaligus kita tahu Nabi memberi isyarat dulu tidak terjadi begitu. Jadi jemaah melakukan Allah, kita tahu dalam napak tilas sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencari pekerjaan atau bekerja bagi seorang perempuan dulu adalah hal yang tidak dipopulerkan. Kalau kita mendengarkan Siti Khadijah bekerja, itu bukan gaya bekerja seperti hari ini. Beliau itu pengusaha, ya, pedagang, tetapi beliau tak bekerja turun ke lapangan kemudian masuk kantor. Itu tak dilakukan. Beliau itu pemilik barang dan beliau menyuruh pegawainya untuk membawa barangnya tanpa beliau hadir di tempat perdagangan tersebut. Makanya kita kenal sebelum menikah dengan Nabi, Siti Khadijah itu sudah punya usaha perdagangan, dan yang melakukan perdagangan itu di lapangan bukan beliau. Bahkan Rasulullah paling dipercaya oleh Khadijah sebelum menikah dengan beliau. Rasulullah yang membawa barang-barang mulai dari Makkah ke Syam, lalu Syam balik ke Makkah dengan membawa barang yang di sana. Begitu gaya perdagangan di masa lalu. Dan Rasulullah ditemani oleh Maisarah. Banyak yang terjebak dengan nama Maisarah, mengira Maisarah itu perempuan, ya, karena hari ini kita memberi nama Maisarah perempuan, ya. Sehingga orang-orang mungkin akan bertanya, tapi kalau tak membaca sejarahnya dengan teliti, mungkin akan menemukan sebuah keganjilan. Rasulullah pergi ke mana-mana berdagang barang Khadijah ditemani oleh seorang perempuan. Padahal ketika kita baca dengan baik, maka Maisarah itu adalah seorang laki-laki, ya. Seorang laki-laki yang juga menjadi pegawainya Khadijah, yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ni tangan kanannya Khadijah. Jadi berbeza, dan itu pun kejadian perempuan mencari rezeki atau berdagang itu di masa dulu kita cuma tahu nama Khadijah. Isteri-isteri sahabat, bahkan isteri Nabi sendiri itu tak ada yang berdagang, tak ada yang berbisnis. Dulu wanita-wanita duduk di rumah sebagaimana perintah Allah, dan mereka memelihara pelayanannya terhadap suaminya, mereka memelihara anak-anak dari suaminya,
dan mereka bersiap-siap menunggu untuk kepulangan suaminya. Jadi ini yang Allah sebutkan, waqarna fi buyutikunna, ya, duduklah kalian wahai para isteri-isteri, wahai para perempuan, duduklah kalian di rumah-rumah kalian, ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berpakaian seperti berpakaiannya orang-orang jahiliyah. Ini kan Rasulullah diingatkan oleh Allah untuk mengingatkan para isteri duduk di rumah. Makanya kodratnya seorang isteri itu sebenarnya adalah orang-orang yang duduk di rumah lalu melakukan kewajibannya sebagai isteri, melayani suami, baik sebelum pergi bekerja atau sesudah pulang dari kerja. Dan sampai sekarang Pak, di negara-negara tertentu yang masih memelihara adat atau kebiasaan hidup di zaman Nabi, itu melarang perempuan untuk bekerja. Jadi perempuan itu betul-betul kita membahagiakannya dengan penghasilan yang kita dapat. Jadi bukan memberikan kesempatan untuk keluar rumah lalu kemudian mereka juga lelah dalam urusan bekerja, ya, sehingga terjadilah ketimpangan dalam urusan hak dan kewajiban. Jadi begitu keadaan di masa Nabi SAW. Di negara-negara tertentu itu memang perempuan tak boleh kerja. Bahkan beberapa tahun belakangan itu, sebelum dibebaskan perempuan-perempuan untuk bekerja menjadi orang-orang yang boleh menyetir kenderaan, itu negara Arab Saudi melarang perempuan untuk terlalu bebas di luar rumah. Namun kemudian berubah keadaan selama dipimpin oleh raja ini. Itu sudah mulai dibebaskan keluar, boleh sampai boleh menyetir mobil sendiri, kemudian pergi kemanapun, itu sudah mulai dibebaskan. Dulu tak begitu. Nah inilah pemandangan yang begitu kontras. Di masa Nabi perempuan duduk di rumah, hari ini perempuan-perempuan mulai keluar rumah dengan alasan juga mencari nafkah. Dan tentu ketika Nabi menyebutkan 1400 tahun yang lalu bahawa tanda kiamat, isteri mulai ikut bekerja, dalam bahasa dulu perdagangan, karena perdagangan adalah pekerjaan yang dilakoni di masa dulu. Jadi Nabi mengatakan kalau itu sudah terjadi, maka kiamat itu tak lama lagi akan terjadi. Sekarang lihatlah gejala hari ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, berlomba-lomba para isteri untuk mendaftarkan diri menjadi PNS, lalu mengambil kesempatan untuk mencari nafkah melalui perdagangan. Isteri-isteri, bahkan perempuan-perempuan dipajang, ya, sebagai alat untuk membuat lakunya dagangan-dagangan. Jadi para laki-laki kadang-kadang mulai berbelanja kepada seorang perempuan yang mungkin Allah beri kelebihan-kelebihan pada parasnya, sehingga di situ lebih laku dibandingkan yang lain. Ya, dipajanglah wanita-wanita seksi untuk membuat bisnis itu berjalan dengan baik. Dan fenomena ini Masya Allah merebak bahkan di kalangan kaum muslimin. Jadi kalau ditanya bolehkah perempuan bekerja, para ulama tidak ada yang melarang selama syarat-syarat dipenuhi. Yang pertama syaratnya yaitu isteri kalau mau bekerja wajib izin suami. Wajib izin suami. Kalau suami mengizinkannya, dibolehkan. Lalu kalau suami tidak mengizinkannya, maka haram perempuan itu untuk ikut bekerja, apalagi keluar dari rumahnya. Seandainya seorang perempuan pun sudah bekerja, lalu ketika suami merasa ada kewajiban isteri yang terabaikan sehingga suami tersinggung perasaannya karena tidak ditunaikan hak, tidak tunaikan kewajiban istrinya kepadanya,
Jadi ketika perempuan itu bekerja kemudian hilanglah pelayanan terhadap suami, kalau suami suruh berhenti bekerja, maka wajib perempuan itu berhenti. Namun karena dunia ini settingannya telah berbeda, banyak isteri yang tak mau berhenti dengan alasan takut nanti kalau berpisah dari suaminya, apakah meninggal, terceraikan, takut dia pun tak punya penghasilan apa-apa. Itu rasa kekhawatiran itu pertama muncul. Kemudian perasaan rugi, sudah ambil S1, sudah kuliah, masa tidak bisa bekerja. Belum lagi ada mertua-mertua yang kurang ilmunya, ketika terjadi keributan dalam rumah tangga, yang suami mulai melarang isteri bekerja, jangan kerja, lihat selama kamu kerja, lihat bagaimana keadaan kita, anak-anak tak terurus, terbengkalainya semua pekerjaan rumah, jangan kerja, keluar. Tapi kemudian isteri ini melaporkan ke orang tuanya, lalu orang tuanya yang kadang-kadang mengatakan, kalau begitu untuk apa ayah sekolahkan kamu selama ini sampai S2, untuk apa kamu ngambil jurusan ini, jurusan itu kalau engkau tidak dibolehkan kerja? Ya sudahlah, bagus cerai saja sama laki itu daripada engkau dilarang sana, larang sini. Ini mertua model beginilah Pak, yang mengajak anaknya masuk bersama-sama ke dalam neraka. Ujung-ujungnya isteri minta cerai karena tak terima suami suruh dia keluar dari pekerjaannya. Padahal minta cerai itu termasuk perbuatan yang menyebabkan haramnya bau surga bagi seorang perempuan. Dan ini sudah susah untuk dikendalikan karena menjadi sebuah hal yang marak apa. Jadi dianggap inilah kesetaraan yang diinginkan oleh orang barat, yang kemudian dinamakan dengan gender feminism. Jadi perempuan itu harus sama dengan laki-laki. Sebagaimana hak laki-laki mencari rezeki, maka perempuan pun harus diberikan hak untuk mencari rezeki. Dalam Islam tak begitu. Perempuan adalah mutiara, isteri itu adalah ratu, duduk di rumah tunggu suami. Lalu suami dengan keislamannya yang baik, maka dia akan memanjakan istrinya. Dia berikan uang belanja, dia berikan uang jajan istri, apapun yang diinginkan istri bawa pulang. Itu sebenarnya begitu. Jadi akibatnya, kalau perempuan sudah tak ada izin dari suami bekerja, maka hari-harinya setiap langkah dia keluar dari rumahnya menyebabkan dosa untuknya. Itu syarat pertama, harus minta izin. Kemudian para ulama mengatakan boleh bekerja selama pekerjaan itu tidak melanggar syariat bagi seorang perempuan. Apa pelanggaran syariat apabila isteri bekerja di luar rumah? Kadang-kadang isteri dituntut untuk bekerja dengan pakaian yang seksi. Jadi pihak perusahaan mensyaratkan tak boleh pakai jilbab yang besar. Jadi wajib pakai jilbab yang mini dan wajib ikat di leher. Tampilan harus modis, tak boleh pakai rok, harus pakai celana. Lalu kemudian solek itu harus sempurna, pipi harus merah, bibir boleh biru, boleh hitam, boleh merah, yang penting ada solekan-solekannya. Kemudian berjalan diatur, kalau menghadapi pelanggan jalannya dia harus begini, tidak boleh jalan seperti jalannya seorang nenek tua. Itu sudah mulai itu kerja, kemudian mulai melanggar syariat. Lalu kemudian terjadilah pertemuan antara laki-laki dan perempuan seteman kerja. Jadi terus setiap hari berteman kerja dengan laki-laki, dan di situ cerita, curhat, bersama-sama. Suami di rumah tak ada yang masak, nasi siang pun tak ada yang masak. Isteri masih kerja di kantor, dan satu kantor dengan satu ruangan dengan laki-laki. Yang lebih parah kalau isteri sekretaris, satu ruangan dengan bosnya yang laki-laki. Itu belum lagi nanti bosnya mengajak, ini ada seminar di sana, ada rapat di Jakarta, harus pergi berdua dengan sekretaris, pergilah berdua. Sudah timbul lagi dosa yang lain, yaitu melakukan khalwat dengan orang lain. Belum lagi timbul dosa takhbib.
Takhbib itu terganggunya keutuhan rumah tangga orang karena sudah keseringan berdua, syaitan masuk. Kata Nabi SAW, la yakhluwanna ahadukum ma'a ghairi zi mahram illa wa salisuha asyaitan. Kalau kalian telah berdua-duaan, maka tidak ada yang bukan mahram berdua-duaan, kata Nabi, maka pasti ada yang ketiga, yaitu syaitan. Makanya terjadilah pekerjaan dalam satu ruangan terus-terusan berdua, kemana-mana berdua, dengan alasan itu bos saya, itu pimpinan saya, tidak mungkin saya kalau diajak tidak pergi, itu tidak mungkin, nanti dipecat. Itu alasan itu mulai muncul tu. Akhirnya kemana-mana berdua, syaitan masuk. Semua pandangan melihat lawan jenis, lihat isteri orang, lihat suami orang, semuanya indah. Lalu mulai curhat. Isteri ini mulai curhat, suami saya kalau di rumah begini, kayaknya dia kurang harmonis, kurang begini. Kayak mana mau harmonis ketika pulang tak pernah ada istri di rumah. Lalu si bos ini juga mengatakan, ya begitu juga, istri saya itu orangnya kurang pintar mengurusi saya segala macam. Bagaimana mau dia urus sedangkan bosnya ini, suaminya selalu di kantor bersama istri orang lain. Terjadilah pertemuan dua ini dan ujung-ujungnya terjadilah takhbib. Apa itu takhbib? Terganggunya keutuhan rumah tangga orang karena masuknya kita di dalam urusan mereka, dan kita dihiasi oleh syaitan. Isteri akan mengatakan, ni bapak ni lebih baik dari suamiku. Si bapak ini pun mengatakan, ni isteri ni Masya Allah lebih cantik, dia lebih perhatian. Itu mulai itu terjadi, perselingkuhan terjadi, ujung-ujungnya perzinaan, dan dia menceraikan istrinya demi mendapatkan sekretarisnya ini. Sekretaris pun mulai pulang dengan uring-uringan meminta cerai dari suami karena merasa sudah ada pimpinannya yang akan menggantikan suaminya. Ini semua, kata Rasulullah, man khabbaba, barang siapa yang melakukan takhbib, mengganggu istri orang atau istri mengganggu suami orang, atau istilahnya hari ini pelakor, ada apa, pelakor itu kan pengganggu laki orang, pengganggu suami orang apa istilahnya, pesukor. Jadi ini yang model-model begini, Pak. Apa kata Rasulullah? Laisa minna, dia bukan umatku, dia bukan umatku. Apa berawal dari ini semuanya? Kenapa kehancuran rumah tangga hancur-hancuran begini? Karena istri mulai melanggar syariat, berpakaian seksi, berkhalwat, berikhtilat, kemudian terjadi curhat-curhatan berawal dari kerja di luar rumah. Walaupun ini tak berlaku pada semua istri, tapi ini paling banyak, dan kasus perceraian terbanyak, Pak, itu termasuklah salah satunya merasa tak nyaman dengan suami sendiri. Jadi kacau betul dunia ini dengan keadaan seperti ini. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau hidup nyaman, jangan khawatir seakan-akan kalau suami bekerja, istri tak bekerja, seakan-akan rezeki itu berkurang. Padahal kita, kalau kita putuskan, kamu jangan kerja, saya yang kerja di luar rumah, rezeki yang ditentukan di atas nama istri, maka Allah alihkan, Allah tambahkan ke atas suaminya. Sekarang cobalah pikirkan dan buktikan, seorang suami bekerja, istri tak bekerja, dengan keluarga yang sama-sama bekerja, tak mengurangi rezeki sedikit pun, yang ada cuma nambah masalah saja. Orang jadi berfikir ni kalau istri bantu suami itu istri bertambah, malah bertambah parah, Pak. Istri kalau sudah punya uang sendiri, keberaniannya melawan suami meningkat. Walaupun tidak diakui, nanti ada ibu-ibu, oh tidak begitu Ustaz, tidak begitu. Betul, bagi yang salihah tak begitu. Tapi secara umum, kalau perempuan istri sudah punya uang sendiri, kecenderungan melawan suami meningkat. Nanti ujung-ujungnya terfikirkan, apa urusanmu, saya hidup tanpa kamu pun saya bisa. Bahkan ada yang gajinya lebih besar daripada gaji suami, padahal dulu yang ngantar-ngantar dia waktu daftar suami, dengan becak itu diantar mas suami, didaftarkan. Lalu kemudian ketika sudah dapat kerja, dicampakkanlah suami dengan becak-becaknya, ditampakkan karena dia sudah punya tempat bernaung yang lain. Hancurlah hidup ini, dan kita mulai menyesalinya ketika kita lihat istri kita sudah mulai membangkang,
melawan. Apa takutnya isteri minta cerai kalau dia sudah punya rezeki sendiri? Jadi Islam itu paling indah mengatur rumah tangga. Duduk di rumah, suami lelahkan diri untuk mencari nafkah, tapi setelah dapat, muliakan isteri. Isteri tidak akan minta kerja kalau suami memuliakan. Ini kadang-kadang ada juga suami hang, rezeki banyak tapi untuk isteri pelitnya luar biasa. Tapi kalau untuk isteri orang di kantornya, itu beli bakso tiap hari. Isteri sekali pak, jangankan bakso beranak, yang bercucu pun tak pernah dia beli. Kalau untuk isteri orang, awal gajian bagi semuanya, ayo makan, ayo makan. Kalau untuk isteri sendiri, telefon pun tak pernah, mau beli apa, mau dibeliin apa, tak pernah. Kadang-kadang pemicu, kadang-kadang juga kita sendiri. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, isteri boleh bekerja dengan syarat izin suami dan pekerjaannya tidak melanggar syariat. Kalau bapa sudah menangkap sesuatu yang aneh terjadi pada isteri, maka segeralah banting setir, jangan izinkan lagi, karena itu adalah pemicu keretakan dalam rumah tangga. Namun lakukanlah kewajiban kita sehingga terjadilah keutuhan di dalam rumah tangga. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu fenomena mendekat kiamat. Para isteri sudah mulai bekerja dengan alasan membantu suaminya. Sebagai catatan penutup Bapak Ibu, kalau kerjanya di rumah tidak mengganggu kewajiban, tidak membuka aurat dengan menampakkan diri di media sosial, ya, karena saya lihat ini ada juga pekerjaan dari rumah tapi dengan menampakkan kemolekan tubuh, ya, kemudian dilihat orang sehingga orang tertarik untuk membeli barang dagangannya. Nah, ini juga semua haram walaupun dilakukan dari rumah. Jagalah isteri kita baik-baik, karena kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah di atas apa yang kita lakukan kepada keluarga kita di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.